Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua rumah permanen ludes terbakar, salah satunya gudang kapas. Ratusan hektar lahan pertanian padi dan coklat di 7 kecamatan di 50 kota diserang hama tikus dan wereng dalam beberapa bulan terakhir. Korban keracunan di SMP swasta di Pasaman bertambah. Ratusan hektar lahan pertanian di 50 kota terdampak serangan hama tikus dan wereng batang coklat. Kondisi ini menyebabkan kerugian yang signifikan bagi petani. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdapat 7 kecamatan yang diserang hama. 3 kecamatan diserang oleh hama tikus, yakni Kecamatan Situjuah Limonagari, Akabiluru, dan Lareh Sago Halaban. Sedangkan 4 kecamatan lainnya diserang hama wereng batang coklat, yakni Kecamatan Gugua, Kecamatan Payakumbuh, Akabiluru, dan Harau. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten 50 Kota mengambil langkah pencegahan dan penanganan dengan cara menggerakkan pengendalian, sosialisasi, dan penggantian varietas tanaman. Menurut Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 50 Kota, total luas lahan pertanian yang terserang hama tikus mencapai 75 hektar dan hama wereng batang coklat berjumlah 139 hektar. Untuk Kabupaten 50 Kota, luas lahan yang kena hama sekarang yaitu ada 2 jenis. Pertama tikus sebanyak 75 hektar, kemudian WBC, wereng batang coklat, seluas 139 hektar. Ini ada di 7 kecamatan yang untuk tersebarnya 5 kecamatan sudah kita lakukan gerakan pengendalian, walaupun sampai saat ini belum tuntas, hanya Kecamatan Payakumbuh yang sudah tuntas. Sementara kita sedang persiapan saat ini untuk 2 kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Situjuah dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Serangan hama ini mengakibatkan tanaman padi terkena penggerek batang dan serangga walang sangit yang merusak batang padi dengan memotong atau memakan, sehingga mengakibatkan tanaman padi mati. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Pelajar sebuah SMP swasta di Pasaman yang keracunan makanan agar-agar, risoles, dan soto terus bertambah. Sebelumnya berjumlah 64 orang. Setelah diperiksa kembali oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, pasien bertambah menjadi 72 orang. Hingga Senin sore, hanya 17 pelajar saja yang masih dirawat di RSUD. Sisanya 55 pelajar telah diperbolehkan pulang. Dinas Kesehatan Pasaman juga telah mengambil sampel berupa air, soto, risoles, dan agar-agar untuk dibawa ke laboratorium BPOM di Padang. Namun hingga kini penyebab pasti keracunan belum bisa diprediksi karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Diperkirakan hasilnya baru akan keluar sekitar 3 atau 4 hari mendatang. 72 orang. 72 orang total semua ya Bu ya? Sampai sore ini 72 orang. Berarti untuk kondisi sekarang Bu, seperti apa Bu? Kalau untuk sekarang ini yang dipindahkan ke ruangan, ada yang masih mual, ada yang masih pusing. Yang dirawat sekarang mereka dipasang infus. Dan masih ada satu lagi pasien yang masih pasang oksigen karena dia ada riwayat asma. Berarti yang untuk dirawat inap ini totalnya berapa Bu? 17 orang. 17 orang dirawat? Yang dirawat inap 17 orang. Kami dari Dinas Kesehatan langsung ke tempat lokasi kejadian dan langsung mengambil sampel. Nah, sampel itu terdiri dari beberapa sampel. Yang pertama itu adalah soto. Nah, kemudian ada risoles dan ada agar-agar semacam jeli. Kemudian juga sampel muntahan anak-anak juga kami bawa. Nah,
dan juga ada sampel air minum. Nah ini sudah kita bawa ke Padang, alhamdulillah hari ini akan sampai ke Padang, dan untuk hasil mungkin 3-4 hari mudah-mudahan bisa kita terima. Puluhan pelajar SMP ini diduga keracunan makanan setelah menyantap soto, risoles, dan agar-agar yang disediakan asrama sekolah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman. Dalam sebuah rekaman kamera pengintai, terlihat pelaku yang mengendarai sepeda motor merampas gelang emas milik seorang ibu yang membonceng anaknya. Peristiwa ini terjadi di daerah Tarandam pada bulan Mei tahun lalu dan lokasinya tak jauh dari Mapolresta Padang. Berbekal rekaman kamera ini, polisi mengetahui identitas pelaku. Namun kedua pelaku kabur keluar kota Padang dan buron selama lebih dari 1 tahun. Berkat penyelidikan yang intensif, polisi mengetahui keberadaan salah seorang tersangka yang bernama Ricky dengan pekerjaan sopir. Ricky ditangkap di rumahnya di daerah Alanglaweh, Padang Timur tanpa perlawanan. Setelah diinterogasi dan digeledah, polisi hanya menyita barang bukti sebuah helm dan 1 telepon genggam yang dibeli dari uang hasil penjualan emas senilai 60 juta bersama rekannya. Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Polresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara terungkap, gelang emas yang dicuri telah dijual dan uangnya dibagi 2 dengan rekannya yang saat ini masih buron. Pelaku juga telah 8 kali menjamret di kota Padang. Sasarannya adalah perhiasan emas yang dikenakan korbannya. Betul, kita telah amankan 1 orang penjamret, yang mana tersangka melakukan sebanyak 2 orang. Yang mana tersangka membuntuti korban, yang mana korban mengikuti emas. Tersangka melakukan jambret sebanyak 8 kali di kota Padang. Sewaktu tersangka menjambret, ada korban yang jatuh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Polisi masih mengembangkan kasus ini dan tengah memburu rekan korban yang identitasnya telah dikantongi. Alfi melaporkan dari Padang. Ruas Jalan Luhuang yang menghubungkan Padang Pariaman menuju Agam di Kecamatan Sungai Geringging terancam putus. Padahal, jalan ini baru saja dikerjakan akhir tahun lalu dengan anggaran lebih dari 9 miliar rupiah. Pantauan di lapangan, pengerjaan jalan ini terkesan asal-asalan. Sebagian material timbunan hanya ditutup terpal dan kembali ambles karena digerus hujan deras. Jika berpedoman pada prediksi cuaca yang dikeluarkan BMKG tentang potensi hujan di Sumatera Barat, besar kemungkinan badan jalan akan putus karena longsor digerus hujan deras. Selain pengerjaan seadanya, jalan juga tidak dilengkapi dengan saluran pembuangan permanen. Akibatnya, jika hujan deras, maka air akan mengalir di jalan menuju tempat yang rendah. Aliran air itu membawa serta pasir dan batu yang menjadi material jalan karena jalan ini tidak diaspal. Untuk menghindari kecelakaan, warga sekitar berinisiatif memberi batas pada pinggir jalan dan memberlakukan sistem buka tutup. Kondisi jalan seperti yang kita lihat saat ini sudah kembali terancam putus karena sudah amblasnya hampir dari separuh badan jalan. Ya, memang jalan ini baru diperbaiki, tetapi memang kalau kita melihat secara kasat mata, ya tidak begitu maksimal kayaknya. Tetapi ini tentu kita yang tahu itu tentu pihak dari kontraktornya. Jika melihat hasil pekerjaannya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus bertindak tegas terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek ini, karena berdampak pada masyarakat yang menggunakan jalan itu untuk membawa hasil pertanian ke sekolah dan bekerja. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.